Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi di channel yang insya Allah menginspirasi dan memotivasi dalam kehidupan sebagai bekal kita di akhirat nanti. Harapan serta doa kami, sahabat semua selalu diberikan kesehatan, tetap dalam lindungan Allah dan dilancarkan rezekinya, serta dilapangkan dalam semua urusannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat HR Channel, bagi umat Islam, siapa yang tak kenal dengan Umar bin Khattab, salah satu dari 4 sahabat Rasulullah yang utama. Umar bin Khattab terkenal gagah, sikapnya yang tegas dan kelembutan hatinya. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, seandainya ada nabi sesudahku, maka ia adalah Umar bin Khattab. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Ada sebuah kisah menarik tak kala Nabi Muhammad SAW suatu ketika mendapati Umar bin Khattab sedang menangis dan tertawa hampir bersamaan. Nabi kemudian bertanya, apa gerangan yang menyebabkannya demikian? Umar bin Khattab lalu menjelaskan kepada baginda Nabi bahwa ia teringat bagaimana keadaan dirinya di masa jahiliyah dulu. Mengapa Umar menangis? Sebab teringat ketika masa jahiliyah Umar bercerita, dahulu aku punya seorang anak perempuan. Aku ajak anak tersebut ke suatu tempat. Tiba di tempat yang aku tuju, aku mulai menggali sebuah lubang. Setiap kali tanah yang aku gali mengenai bajuku, maka anak perempuanku membersihkannya. Dia tidak mengetahui sesungguhnya lubang yang aku gali adalah untuk menguburnya hidup-hidup. Selesai menggali lubang, aku melempar anak perempuanku ke dalam lubang. Dia menangis kencang sambil menatap wajahku. Masih terngiang wajah anakku yang masih tidak mengerti apa yang dilakukan ayahnya sendiri di bawah lubang. Terbayang di benakku, seandainya anak perempuan itu masih hidup, aku akan bisa bersamanya dan akan mendapatkan cucu yang banyak dari mereka. Mendengar cerita itu, meneteslah air mata Rasulullah SAW. Lantas yang membuat Umar bin Khattab tertawa adalah ketika dia masa jahiliyah, ia terbiasa membuat patung-patung berhala. Terkadang ia membuatnya dari gandum dan manisan. Umar kembali berkata, namun ketika dilanda lapar atau musim paceklik, maka aku terpaksa mengambil bagian-bagian patung berhala tersebut, kemudian memakannya, ya Rasulullah. Mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW turut tertawa. Nah, sudah barang tentu kita dapat mengambil pelajaran yang sangat berharga dari kisah Umar bin Khattab di atas. Zaman jahiliyah dikenal juga dengan masa kegelapan atau kebodohan. Di masa itu akal dan hati nurani manusia tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Contohnya, 2 hal di atas yang membuat Umar bin Khattab menangis dan tertawa ketika mengingatnya. Pada zaman jahiliyah perempuan dianggap seperti tidak punya harga sama sekali. Bahkan memiliki anak perempuan adalah aib yang besar. Perempuan dianggap tidak berguna, tidak bisa berperang dan tidak bisa mewariskan kejayaan serta kemuliaan. Lebih parahnya lagi, perempuan dianggap seperti barang atau benda mati belaka sehingga bisa diwariskan. Bukankah jika kita punya akal sehat akan mengatakan bahwa mengubur anak perempuan hidup-hidup sangatlah tidak manusiawi? Namun pada zaman jahiliyah yang terjadi sebaliknya. Itu sebabnya tipikal orang-orang jahiliyah selain bodoh juga banyak disebut tidak mempunyai hati nurani. Peristiwa selanjutnya, di mana Umar bin Khattab memakan Tuhan yang ia telah buat sendiri. Jika logika dan akal sehat berfungsi sebagaimana mestinya, maka jelas akan menolak hal tersebut.
masa Tuhan bisa dibuat dan dimakan, atau Tuhan bisa dibuat dan dihancurkan. Anda sehat? Kemudian setelah hidayah masuk, Umar bin Khattab pun memeluk Islam dan menjadi sahabat Rasulullah yang paling mulia. Ia lalu menyadari akan kebodohan yang pernah dilakukannya tersebut. Umar sangat menyesali perbuatannya ketika dengan bodohnya ia mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Karena itu Umar pun menangis ketika mengingat peristiwa tersebut. Di lain sisi Umar bin Khattab juga tertawa akibat kebodohannya. Umar teringat bagaimana bisa ia dulu membuat Tuhan yang ia sembah sembari kemudian memakannya. Segala puji bagi Allah, zat sekalian alam, dengan syariat yang dia turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, akhirnya mengeluarkan manusia dari kejahiliaan. Kita sebagai umat manusia patut bersyukur karena rahmat dan hidayahnya terbebas dari kebodohan dan matinya hati nurani. Semoga Allah selalu memberikan nikmat serta rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian video pembahasan kali ini yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.